dia jebol. Nah, beliaunya menelpon ya, menelpon kebetulan kena trouble masalah di konsumen di lapangan. Bro, apakah pernah kamu mencoba sambung langsung atau jumper batu HVT dari tanda T itu ke tanda P? Nah, dulu sistemku kan sistem saya tidak langsung di jumper begini. Saya sambil nyantai-nyantai coy. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayuris kawan. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun saja kalian berada. Yang belum punya usaha, semoga segera punya usaha ya. Buat teman-teman yang masih kondisinya terganggu, semoga saya doakan semoga kembali pulih kesehatannya. Nah, buat pengunjung baru juga terima kasih buat kalian sudah bergabung, yang sudah berkunjung ke channel Dirayuris teman-teman. Oke, di video kali ini saya sedikit berbagi pengalaman, baik pengalaman saya dan kawan-kawan yang pernah satu tim ya selaku teknisi. Nah, di sini saya melihat ada komentar yang menanyakan masalah, ini satu masalah saja saya fokuskan untuk satu video ini. Nah, ini ada yang menanyakan, Bang, apakah HVT bisa di jumper dari tanda T transfer ke P, berarti ke dari corona bawah ya, yang di HVT itu yang tandanya T itu dari corona bawah atau transfer bawah ke di jumper atau disambung langsung. Bahasa di jumper itu kawan, itu disambung langsung ya ke bagian cas atas yang tanda P. Nah, jawaban singkatnya itu bisa. Jawabannya bisa. Tapi sebelum saya menjawab lebih detail masalah HVT, batu HVT itu disambung dikasih jadi satu atau di jumper lewat di belakangnya, itu kan bisa kakinya ya, kaki batu dari HVT itu. Nah, memang yang sering saya jumpai itu masalah-masalah di HVT itu ya, masalah-masalah di HVT ini itu yang sering rusak ya, atau yang sering tidak ada arus listrik itu tanda T, larinya ke transfer. Kenapa seperti itu ya? Jawabannya adalah karena teman-teman kan begitu ada tanda paper jam atau begitu kertas kalian nyangkut di mesin kalian di unit 1, itu kan sering dicabut dan didorong. Nah, jalurnya itu adalah yang pas di end block bagian bodi mesin ya. End block bagian mesin itu larinya ke cas bawah atau transfer bawah. Jadi wajar dia sering kali jebol, sering kali rusak karena sering apalagi dorongannya agak kencang, agak keras. Itu rawan sekali abang ya, rawan sekali bang. Itu rawan sekali dia jebol. Nah, terkait masalah bisa atau tidak, jawabannya bisa. Nah, kalau persoalan hasilnya, nah ini saya mau ceritakan. Pernah suatu ketika saya pernah menjumper juga seperti itu. Cuma itu jangka panjangnya tidak bertahan lama kawannya. Nah, akhirnya saya dapat telepon dari rekan satu tim saat itu. Ada namanya Mas Tri Jembut, Tri Kenan Nugroho. Kebetulan kawan itu asal dari Jawa Timur, Malang ya. Mudah-mudahan si abang sehat. Sehat bang, semoga abang Tri Kenan sehat ya. Oke bang. Nah, saat itu beliaunya menelpon ya, menelpon kebetulan kena trouble masalah di konsumen di lapangan. Kalau nggak salah tipe mesin itu 6570 kawan ya. Nah, akhirnya dia konsultasi, bro, apakah pernah kamu mencoba sambung langsung atau jumper
batu HVT dari tanda T itu ke tanda P. Nah, dulu sistemku kan, sistem saya tidak langsung di jumper begini. Saya putus jalur kawan. Saya sambung lewat ada yang kita putus jalur. Saat itu kita lagi mencoba-coba eksperimen saat itu bersama kawan-kawan teknisi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, cuma saya ingin mencoba. Saya bilang saya nggak pernah mencoba disambung langsungnya itu menggunakan kabel ya. Cuma kita saat itu putus jalur. Jadi saya bilang bisa bro, coba aja sambung langsung. Fokuskan arus listriknya ke disambung langsung. Jadi batu HVT itu kalian jumper, kalian solderkan dari batu. Aduh, jatuh rokok banget. Teman-teman bisa solder dari tanda batu T itu ke P. Itu di belakang PCB-nya. Kalian buka, kalian lepas bautnya, kalian jumper. Nah, kebetulan kawan itu dia jumper. Nah, setelah di jumper itu diteslah mesin. Jadi lembaran 1, 2 itu agak sedikit background. Nah, setelah 5 lembar ke atas itu baru normal. Baru normal. Karena jarak kawan itu ke pengunjung saat itu agak sedikit, lumayan cukup jauh. Ya, daripada mesinnya orang nggak jalan, sehingga dilakukanlah dengan cara menjumper. Nah, ini bukan cuma cerita doang, kita langsung buktikan langsung. Cuma saya kan nggak bisa langsung, karena itu kan pengalaman sudah lama kawannya. Nggak mungkin lah saya mau ambil videonya, mana sempat. Saya saat itu belum masih aktif main-main YouTube gitu ya. Andai saja saat itu kita aktif main YouTube, mungkin saya akan ambil rekaman videonya pada saat telepon itu dan hasilnya, minta hasilnya. Nah, alhasil setelah kawan sudah mencoba dan akhirnya memutuskan untuk pulang, dan kebetulan menurut cerita kawan ini, orangnya bertanya, kira-kira daya tahannya berapa lama mas? Menurut konsumen itu bertanya seperti itu. Jadi kawan bertanya, nantilah kita lihat bu. Yang jelas kalau ibu on kan pagi-pagi motokopi pagi, kalau seumpama ada background hitam 1-2 lembar awalnya, nah, ibu tes aja lah 5 lembar ke atas itu pasti normal. Alhasil jadi teman saya si abang Tri Kenan ini ngomong ke yang punya, ke pengguna, gini aja bu, nanti kita lihat, kalaupun seumpama nanti lagi tiba-tiba tidak ada hasilnya, mungkin alternatifnya harus diganti langsung HVT-nya. Nah, singkat cerita, teman memesan kepada ibu ini, nanti ibu ke setiap kali motokopi pagi kan biasanya masih mesin kondisi agak-agak kurang panas gitulah abang ya. Nah, kawan itu mencoba, masih tahu lah. Jadi setiap pagi ibu tes aja lah 5 lembar dulu lah. Entah tanpa hasil supaya sedikit agak panas lah. Begitulah ceritanya kawannya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kurang tepat kalian benarkanlah ceritanya kawan. Nah, alhasil mesin itu sempat bertahan sampai, kalau nggak salah sampai berbulan-bulan sih. Ya, sampai berbulan-bulan dengan HVT di jumper itu atau disambung langsung. Mungkin teman-teman akan bertanya, bang berapa helai yang dipakai nyambung langsung? Terserah kalian mau menggunakan 3 helai kabel atau 4 helai kabel. Untuk lebih bagusnya, kalau saran saya sih, kalian ambil kabel kecil yang biasa kalian jumpai di belakang mesin itu, agak kecil. Kalian jangan rusaki ceritanya. Kalian cukup kalian lukai yang mau disolderkan. Jadi biarkan tetap terpasang pembungkus kabelnya. Begitupun di ujungnya. Jadi lebih aman ya. Lebih aman. Nggak nyentuh body-body yang lain gitu ya. PCB-nya. Nah itu jauh lebih aman. Nah sedikit saya mungkin lagi teman-teman khususnya pengguna ya. Itu kan sebetulnya langkah itu dilakukan karena tidak ada solusi lain abang. Jarak tempuh dari kawan ini ke tempatnya, menuju ke tempat pengguna itu cukup lumayan jauh, nggak mungkin bolak-balik. Dan kebetulan stok HVT-nya kawan itu, si Mas Tri Kenan itu nggak punya stok, otomatis mesin itu akan vakum lagi kawannya, akan tidak beroperasi lagi. Nah, jalan satu-satu harus ditempuh, langkah itu harus ditempuh adalah ya harus di jumper.
Alhasil, alhamdulillah hasilnya ada. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, Bang, bagaimana efeknya, dampaknya ketika harus disambung langsung? Ya dampaknya ada hasilnya, Bang, mesin jalan itu. Cuma kalau mau lebih baik, lebih maksimal memang ganti HVT. Cuma ketika waktu yang mendesak tidak ada masalah. Ya, mungkin seperti itu abang ya yang menanyakan masalah HVT ini. Ya, masalah HVT bisa, jawabannya bisa kalian coba sendiri ya, bisa. Oke, mungkin mudah-mudahan video singkat ini bisa dipahami, bisa disimak dan kalian mudah-mudahan bisa mencobanya, memperagakannya sendiri ya. Bukan berarti ini solusi baik, solusi terbaik, tidak. Solusi terbaik itu ya harus ganti yang terbaru. Cuma ketika tidak ada jalan lain, apalagi kalian sudah terima orderan fotokopian, lebih baik dengan cara seperti itu kawannya. Oke, mungkin seperti itu videonya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe-nya Bang terpenting. Dan kalian share ke teman-teman yang lain. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.